tempat ini untuk meninggikan nama Tuhan. Dan kami percaya pagi ini kami semua menikmati akan hadirat-Mu yang luar biasa. Mungkin kami sedang dalam situasi yang sulit, mungkin kami dalam kelemahan, kami dalam pergumulan. Tapi satu hal yang kami tahu, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Mungkin kami sedang dalam keputusasaan hidup ini. Kami tahu kami terbuka di hadapan Tuhan. Semua pergumulan kami jelas di mata Tuhan. Dan Engkau mandang, Engkau melihat, Engkau memperhatikan. Dan kini waktunya Tuhan akan beracara buat hidup kami semua. Kami percaya Tuhan adalah Tuhan yang memperhatikan hidup kami. Engkau melihat kami dan Engkau akan bertindak untuk melakukan perkara besar dalam hidup kami. Kami percaya ketika firman-Mu diberitakan, ada kuasa yang mengalir dalam hidup kami, ada kuasa yang bekerja untuk menolong kami, sehingga kami percaya pulang dari tempat ini, kami akan menerima jawaban daripada Tuhan. Kami terima pertolongan Tuhan, kami terima kelepasan daripada Tuhan, dan pemulihan-Mu siap untuk memberkati. Karena itu kami buka hati kami Tuhan, buat Tuhan berfirman bagi kami. Berfirmanlah untuk masing-masing kami, berfirmanlah untuk tiap-tiap pribadi di tempat ini. Kami semuanya siap terima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang siap terima firman Tuhan, bersama-sama kita berkata amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Shalom. Apa kabarnya? Amin. Kita percaya pagi hari ini Tuhan hadir di tengah-tengah kita semua. Amin. Terus saya kasih Tuhan, Tuhan berikan tema buat kita hari ini. Tema adalah saatnya kembali kepada Tuhan. Mari kita ucapkan dengan suara yang keras. 2, 3. Saatnya kembali kepada Tuhan. Ini artinya bukan kita pulang ke sorga ya. Saudara, kalau kita boleh jujur tentang kehidupan ini, ada banyak hal yang membuat kita kehilangan fokus kehidupan. Ya, ada banyak hal yang membuat kita ini kehilangan fokus, kehilangan arah. Ya, Alkitab banyak menulis, ada orang-orang di dalam Alkitab ini yang telah kehilangan fokus kehidupannya. Karena mereka kehilangan fokus kehidupan, maka mereka juga akan menikmati resiko karena orang yang tidak fokus. Ya, ada dituliskan seorang bernama Naomi, dia hilang fokus karena bisnis. Dan dia harus menelan satu pil pahit dalam kehidupannya. Dia kehilangan orang-orang yang dia paling kasihi. Dia kehilangan suami, dia kehilangan 2 anak laki-lakinya. Ada ditulis juga seorang bernama Gehasi. Dia hilang fokus dalam mengikut Tuhan karena uang. Hati-hati karena uang juga bisa membuat kita kehilangan fokus. Dan Gehasi harus menanggung sebuah resiko yang berat dalam hidupnya. Karena Gehasi karena fokusnya tertuju kepada uang, maka dia harus menanggung resiko, yaitu dia kena kusta. Sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai orang Israel, kalau orang kena kusta, itu tidak boleh tinggal di pemukiman. Dia harus tinggal di luar. Di mana di sana juga termasuk tempat pembuangan sampah. Artinya orang yang sudah kena kusta, itu tidak ubahnya dengan sampah. Nah, ada orang ketiga yang bernama Saul. Saul ini sebenarnya orang yang sangat baik. Alkitab mencatat Saul ini rendah hati. Ya, Saul ini tampan. Dari suku Benyamin, orang yang paling ganteng, paling tinggi itu adalah Saul. Cuma sayang, Saul memilih kehilangan fokus dalam hidupnya. Karena apa? Jabatan. Bilang sama-sama, hati-hati dengan jabatan. Hati-hati dengan uang. Hati-hati dengan bisnis. Semua harus hati-hati, amin. Nah, Saul kehilangan apa, saudaraku? Ketika dia hilang fokus karena jabatan, dia bukan hanya diturunkan dari jabatannya sebagai raja,
Tapi Saul mati dengan cara yang mengenaskan. Dia mati bunuh diri. Dia dipermalukan begitu rupa. Nah, sebuah pertanyaan buat kita semuanya. Untuk apa kita ada di dunia ini? Coba saudara bertanya kepada dirimu, untuk apa sih aku ada di dunia ini? Nah, selanjutnya kita juga bertanya, untuk apa kita ke gereja? Ya, harus kita definisikan, ngapain kita ke gereja? Mungkin di awal kita pergi ke gereja dengan motivasi yang benar, yaitu mencari Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah sekarang kita juga masih datang karena mencari Tuhan? Atau kita datang ke gereja sekedar rutinitas? Atau karena kewajiban semata-mata? Ini kelihatan kalau datang karena rutinitas, masuk ke gereja sibuk dengan HP masing-masing. Ya, ada yang masih buka HP, buka HP-nya nggak masalah ya. Tapi kalau buka HP-nya lalu Facebookan, chattingan, nggak berhenti-berhenti, itu problem. Bahwa kita datang di tempat ini karena tujuan kita bukan mencari Tuhan, tapi kita ini sekedar untuk memenuhi rutinitas dan kewajiban. Dengarkan begini, semua bisa berubah. Amin. Bilang sama-sama, semua bisa berubah. Hati-hati, semua bisa berubah. Dulu kita, sungguh-sungguh kita mencari Tuhan, dulu kita melayani tidak pernah lihat apapun. Tapi karena berbagai masalah dalam kehidupan kita, maka kita bisa kehilangan namanya fokus kehidupan. Mungkin sudah punya problem dalam pekerjaan, lalu fokus hidupmu dalam mencari Tuhan bisa berubah. Mungkin Anda punya problem dalam keluarga, dalam rumah tangga. Pelayananmu, fokusmu kepada Tuhan juga bisa berubah. Mungkin ada problem dalam pelayanan. Pelayanan bisa juga membuat problem dalam hidup kita. Lalu kita mulai berubah dalam fokus hidup kita. Nah, akhirnya yang terjadi adalah, ini biasanya yang terjadi, maka mulai timbul rasa jenuh. Bilang sama-sama, hati-hati ketika merasa jenuh. Ya, jangan-jangan kita sedang kehilangan fokus. Atau kita mulai bosan ke gereja. Ya. Atau berikutnya, kita mulai malas baca Alkitab. Ada di sini yang sudah mulai malas baca Alkitab, angkat tangan. Ya, mulai malas. Dulu semangat, rajin, lalu sekarang mulai malas. Mungkin kita mulai terjebak dengan rutinitas dan kita mulai kehilangan fokus. Bahkan mungkin yang terjadi di rumah saudara pun kacau, apalagi dalam bisnis kita yang mulai tidak jelas. Nah, hari ini kita buat situasi tidak tegang, saya ingin bertanya kepada saudara. Siapa yang 3 tahun ada di Alpha Center, angkat tangan yang sudah 3 tahun. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, Pak Anto boleh berdiri Pak Anto. Sini Pak Anto. Apa yang Pak Anto rasakan ketika ada di sini di awal-awal? Sebelumnya? Dulu nggak pernah saya namanya baca kitab, doa itu jarang. Ya paling doa makan, kalau ingat. Terus pas masuk center ini, ya, dengan sendirinya belajar banyak tahu bahwa selama hidup ini apa sih yang kita cari sebenarnya gitu. Terus saya rasakan pertama baca kitab tuh agak malas-malas. Kalau untuk baca kitab ya, agak malas-malas. Akhirnya saya coba baca aja. Ngerti nggak ngerti baca. Dia baca. Ya, puji Tuhan. Dia berkata, dibilang pengalaman sih oke lah. Dari Kejadian sampai Wahyu habis selesai. Tapi semakin itu saya semakin suka gitu baca. Ya udah, saya ulang lagi baca lagi. Sampai sekarang ya masih baca. Oke, tepuk tangan buat Pak Anto. Wow, terima kasih Pak Anto. Silahkan lagi Pak Aliang. Wah, Pak Aliang. Masih Pak Aliang. Pak Aliang di sini sudah berapa tahun?
Hah? 3 tahun. 3 tahun ya. Oke, Pak Aliang 3 tahun. Nah, apa yang Pak Aliang rasakan ketika bersama-sama dengan kita di sini? Kalau saya di sini sih, saya diperhatikan seperti keluarga. Pertama. Yang kedua, saya dibimbing. Dan saya ya sebagai kewajiban kan, kita harus baca Alkitab sebagai hamba Tuhan. Sebagai orang percaya kepada Tuhan, wajar, harus membaca Alkitab. Dan saya baca itu. Memang itu pengaruhnya sangat besar bagi saya. Saya dan keluarga saya terutama. Pengaruh kami besar di berkat-berkat itu kami terima di Alkitab. Kami rasakan berkat itu mengalir begitu dalam bagi kami keluarga. Dan firman Tuhan itu, boleh saya katakan firman Tuhan itu sungguh mengilhami saya juga hidup saya sekeluarga. Dan kami sekeluarga boleh mengalami bahwa firman Tuhan itu membimbing kami, menuntun kami untuk melakukan hal-hal yang lebih baik lagi. Oke. Kami sekarang komitmen bahwa kami itu bukan saja harus, tapi itu keharusan bagi kami baca Alkitab seumur hidup kami. Alex, itu tangan. Sebelumnya gimana sebelumnya? Sebelumnya ya, tahulah. Parah pokoknya. Parah pokoknya ya. Oke, terima kasih Pak Aliang, Tuhan berkati. Mana Niko? Oh, sini Niko. Apa yang Niko dapatkan selama ini kan jarang tampil di muka, nanti harus tampil sekali-sekali supaya di syuting gitu ya. Ya, pengalaman Niko selama ini, Niko dulu memang dari SMP, dari SD, SMP nggak pernah baca Alkitab karena di sini Niko belajar bahwa masuk di Alpha Center ditegaskan terus. Ayo baca Alkitab, ayo baca Alkitab. Ini pengalaman hidup Niko di saat Niko belajar untuk baca Alkitab, komitmen terus baca Alkitab. Di saat Niko belajar dan melakukannya, itu dampaknya luar biasa bagi Niko. Semua apa yang Niko perlukan itu diberikan oleh Tuhan bagi Niko. Dari situ Niko lihat mulai step by step tuh Tuhan ubah cara Niko, ubah cara pandang hidup Niko, ubah pengaruh lah, dampak bagi orang lain terhadap Niko itu nampak benar. Dari situ Niko mulai mengajak teman-teman dan saudara dan jemaat di sini, ayo bersama-sama bertumbuh dalam komitmen baca Alkitab. Dari situ kita melihat bahwa hidup kita itu bertumbuh dalam suatu rumah yang ada tujuannya. Itu aja sih. Oke, kasih tepuk tangan buat Niko. Keren. Ini tadi pria ya. Saya minta wanita. Ibu Orin bisa maju. Ini yang paling baru ya, agak baru ya. Orin berapa lama di sini sudah? Baru hampir 7 bulan lah. Hampir 7 bulan. Ya, baru lahir ya. Oke. Terus apa yang dirasakan selama di sini? Ya, saya ngerasa selama di sini lebih banyak berubah ya. Yang sebelumnya saya pindah-pindah gereja, tapi semenjak di sini saya ngerasa kayaknya hawa gitu, perasaan gitu kayaknya lebih enakan di sini, lebih damai di sini. Apalagi di sini udah ada kesan-kesan dari yang sebelumnya bahwa baca Alkitab itu ditegaskan sekali ya. Jadi di situ kayak kita tuh dapat dorongan untuk semakin dekat dengan Tuhan. Dan semenjak saya di sini, saya ngerasa perubahan di dalam hidup saya itu benar-benar ada daripada sebelumnya. Jadi pokoknya yang saya alami selama diam di sini lebih banyak berubah lah ya daripada sedikit sama anaknya nggak apa-apa. daripada sebelumnya gitu. Oke, gitu ya. Oke, Tuhan berkati, doakan buat Orin supaya bisa bawa keluarganya. Ada di tengah-tengah sini, siapa mau maju tanpa dipanggil? Yang sudah merasakan blessing-nya, berkatnya selama ada di Alpha Center? Hostnya Bethlehem saja, Ibu Derina. Ayo berdua dengan suaminya maju ke depan. Kalau ini nggak perlu dipandu, biar berdua ngomong sendiri. Saya itu. Ya, apa yang Ibu rasakan? Silakan, Bu. Salam. Sudah tangan. Shalom. Shalom. Ya, kita ikut di sini mungkin ada 8 tahunan ya Pak ya. 8 tahun, tapi
yang kita rasakan perubahan tuh ketika kita mengalami tekanan. Tekanan, di saat kita mengalami tekanan, di situ Tuhan mengangkat kita gitu. Jadi yang saya rasakan ketika saya pindah di Desa Kapur, memang awalnya enggak seperti yang diinginkan gitu ya. Tapi semakin hari Tuhan melihat, Tuhan menyatakan bahwa ketika kita benar-benar berharap pada Tuhan, itu menurut saya pertumbuhannya itu karena saya bertumbuh di sini di Alpha Center gitu ya. Jadi setiap hari saya merasakan ketika kita mengalami kejenuhan, saya pribadi ya, setiap hari, satu hari itu pasti mengalami kejenuhan gitu. Untuk melewati satu hari itu menurut saya luar biasa. Tapi ketika kita mengalami kejenuhan, saya langsung ambil Alkitab. Alkitab itu apa ya, menuntun, benar-benar menuntun gitu. Saya ambil Alkitab sambil saya duduk, sambil jaga warung. Di sana ada kekuatan gitu. Mungkin lewat Amsal, apa saja, kitabnya apa saja dibaca. Mungkin saya merasa bahwa ketika di luar Tuhan itu dalam waktu sebentar pun, sehari atau sejam gitu, kuasa dunia itu langsung meliputi. Memang sih kita satu hari itu semua bisa melewati, tapi jujur perasaan jenuh itu pasti ada. Menurut saya, kalau menurut saya pribadi ya, karena ketika saya mengalami ambil Alkitab, saya baca, saat itu juga saya ambil kita, saya baca, karena kan saya nyanyi di warung gitu. Saya langsung mengalami kekuatan dari Tuhan. Karena sangat perlu ya kekuatan dari Tuhan itu. Memang sih kita semua mungkin beda-beda gitu masalah kita, tapi kekuatan yang baik dari Tuhan itu penting banget. Haleluya. Itu aja ya. Pak Apeng silakan. Shalom. Salam. Ya, puji Tuhan. Kurang lebih yang disampaikan oleh istri saya, kami kurang lebih 8 tahun di sini, dan saya mengikut Tuhan cukup lumayan lama, sekitar 20-an tahun saya ikut Tuhan. Banyak hal yang telah saya alami. Bahkan ketika kami datang ke Pontianak ini, saya mengalami satu beban yang sangat berat sekali, sehingga kami putuskan untuk beribadah di gereja Alpha Center ini. Awalnya saya hanya saya mau jadi jemaat biasa, duduk diam dan tidak banyak berkomentar, agar saya tidak merasakan sakit hati, bahkan luka-luka yang lama tuh bisa saya tinggalkan semua. Saya datang hari Minggu, saya pulang. Hari Minggu saya datang, duduk diam, saya pulang. Memang sekian tahun tidak ada yang saya alami, bahkan tidak ada perubahan dalam hidup saya. Dan saya lalui itu bertahun-tahun. Itu saya rasakan sangat sakit sekali, saya mau bilang ya. Sakit kami alami hingga kami harus pindah ke Desa Kapur, itu pun rasa bercucuran air mata kami pindah. Dan ketika kami di sana banyak hal yang kami alami, dan saya hanya berusaha untuk tetap belajar setia gitu. Tiap minggu saya datang, memang saya nggak dapat apa-apa gitu, karena hati saya itu waktu itu kosong semua. Banyak hal yang saya alami yang belum bisa saya tinggalkan gitu, masih saya ingat-ingat. Hingga suatu hari kebetulan kami di Desa Kapur buka warung, istri saya ngajak, yuk kita ikut small group katanya. Sudah enggak, bagus saya jaga warung aja, kamu aja yang ikut small group gitu. Karena jaga warung kan lumayan, masih ada orang datang belanja, masih dapat cuan-cuan dikit-dikit lah daripada ikut small group, saya pikir gitu. Minggu pertama istri saya ikut small group, sepi, enggak ada yang datang belanja. Mulai timbul penyesalan bagi saya. Mendingan saya ikut small group ya, masih ada bisa dengar firman Tuhan, saya bilang kan, daripada jaga warung enggak ada yang belanja. Minggu depannya kemudian istri ngajak lagi, enggak lah kamu aja, saya bilang, biar saya jaga warung gitu. Masih berharap ada cuan dikit lagi gitu kan. Ya, ternyata tuh hal yang serupa tuh terjadi. Hingga suatu hari istri ngajak, saya putuskan, oke lah, minggu depan saya ikut small group. Dan puji Tuhan, ketika saya mulai ikut, saya melihat semua firman Tuhan yang disampaikan tuh kayaknya ke saya semua. Sampai-sampai saya ngomong sama Pak Gembala, kok semuanya ke saya semua gitu loh. Dan saya merasakan berkat Tuhan tuh mulai luar biasa. Dan saya melihat di dalam keluarga kami pun banyak mengalami perubahan, dan saya putuskan untuk terus ikut small group, di mana
kami dapat mengalami banyak perubahan. Hingga pada hari ini pun saya mau katakan kami mengalami satu pergumulan yang cukup berat, tapi saya percaya, ya, saya percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kami. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum bergabung dengan small group, bergabunglah dengan small group. Di sana kalian akan merasakan berkat Tuhan dan kasih Tuhan. Amin. Ayo kasih tepuk tangan. Terima kasih apa yang untuk berkati. Oke, makasih. Ya, saudara, ini bukan iklan ya, tapi memang iklan. Jadi kalau saudara belum ikut small group, nyesel loh. Ya, coba hostnya berdiri, semua host berdiri, semua host berdiri. Ya, ini Bapak Ibu bisa perhatikan, ini di Desa Kapur, enggak apa-apa. Host, ya. Jadi host Desa Kapur ada dua, Pak. Ibu kok nggak berdiri? Nah, ini Pak Sabton dengan istri, Pak Apeng dengan istri. Kemudian di wilayah Vilaria, Villa Elektrik, Perum 3 ada Pak Christian Santiko. Di wilayah Palestina, Israel, itu Pak Eko. Ya, itu wilayah kepala Timur Tengah bersama beliau ya. Jadi Sungai Jawi boleh gabung dengan beliau. Terus kemudian Youth dan Teens itu ada Niko sama Glenda. Kemudian Hebron sementara karena hostnya belum pulang, sebentar lagi pulang dan saya serahkan. Untuk Ambawang bisa ke saya, untuk yang wilayah yang saya sebutkan tadi silahkan hubungi ke host masing-masing. Oke? Rumah Anda yang terdekat dengan siapa, Anda hubungi mereka supaya bisa ikut small group sama-sama. Amin. Kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk kembali para host. Terima kasih. Saudara, gereja ini adalah gereja yang dibangun dengan tujuan. Amin. Jadi saudara ada di Alpha Center ini tidak kebetulan. Amin. Saudara bisa ada di sini bukan sebuah kebetulan. Amin. Coba bilang sama-sama, saya bisa ada di sini bukan kebetulan. 2, 3. Amin. Tapi sudah direncanakan Tuhan. Amin. Karena itu harus gabung sama small group. Haleluya. Nah, tema kita hari ini adalah saatnya kembali kepada Tuhan. Nah, kadang Bapak Ibu dari kesaksian-kesaksian yang sudah ada, kita bisa mendapati kita ini bisa hilang fokus. Ya, yang awalnya kita cari Tuhan, sekarang mulai nggak cari Tuhan. Semangat di awal, karena ini yang sering kali terjadi dalam hidup manusia. Manusia itu suka mengerjakan segala sesuatu, lalu kemudian orang bilang hangat-hangat ayam. Ngerti ya? Waktu masih hangat, semangat. Tapi kalau sudah mulai melewati sebuah momen tertentu, mulai kendor. Nah, itulah sebabnya firman Tuhan hari ini mengajak saudara dan saya untuk inilah saatnya kembali. Pak Apeng tadi bilang 8 tahun, tapi selama di sini nggak dapat apa-apa selama 7 tahun. Kok bisa? Karena ada sesuatu yang tidak mau. Amin. Saudara bisa ada duduk di sini, saudara dengar sesuatu yang luar biasa, tapi saudara bisa nggak dapat apa-apa. Karena apa? Karena hati saudara Anda kunci. Ya, tapi kalau sudah datang di sini karena mau dapat sesuatu, saudara pasti akan menikmati sesuatu. Amin. Timbulkan dan minta sama Tuhan, Tuhan berikan kepadaku rasa lapar dan haus akan Tuhan. Itu yang kita selalu minta. Hanya orang yang lapar yang bisa bilang semua makanan itu enak. Tapi kalau Anda merasa kenyang, makanlah, kenyang. Biar makanan itu enak, saudara akan berkata, tidak enak. Amin. Amin. Makanya kalau pengen menikmati apa saja, buat perutmu lapar, maka makanan tidak enak pun jadi enak. Amin. Nah, ketika engkau datang kepada Tuhan juga demikian. Minta sama Tuhan, Tuhan beri aku rasa lapar dan haus akan Tuhan. Nah, sekarang mengapa kita harus kembali kepada Tuhan? Kita buka Alkitab kita sama-sama. 2 Tawarik pasal 7 ayat 17. 2 Tawarik pasal 7 ayat yang ke-14. 2 Tawarik pasal 7
ayat 14. Saya ingin setiap saudara bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan ini, ya. Dan ketika kita baca firman Tuhan ini, saudara resapi, saudara renungkan apa yang Tuhan ajarkan buat kita semuanya. 2 Tawarik pasal 7, ini ada beberapa hal yang kita akan sama-sama renungkan bersama-sama. Saya ajak semua kita bangkit berdiri supaya kita bisa fresh, kita nikmati firman Tuhan sama-sama. Yuk, 2 Tawarik pasal 7, 2 Tawarik 7 ayat 14. Oke, kalau sudah dapatkan, mari sama-sama kita baca dengan suara yang keras. 2, 3. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Tuhan berkati. Saudara, tema hari ini adalah saatnya kita kembali. Kenapa Tuhan kepingin kita kembali? Ya, kenapa Tuhan ingin kita balik kepada Tuhan? Kenapa Tuhan ingin kita kembali fokus kepada Tuhan? Karena Alkitab dengan jelas berkata, ini yang pertama. Mengapa kita mesti kembali kepada Tuhan? Yang pertama, Alkitab berkata supaya Tuhan mendengar doa kita. Ada banyak orang Kristen doa, tapi doanya tidak didengar. Saya sering kali lihat ketika anak-anak saya ngomong, Pa, saya lagi fokus dengan yang lain. Tiba-tiba anak saya bilang, Pa, melek saya. Ya, Bapak Ibu Saudara, ketika engkau kembali kepada Tuhan, itu membuat fokusnya Tuhan itu pindah dan memperhatikan saudara. Amin. Kekristenan itu bukan seberapa sering Anda ke gereja, tapi kekristenan itu juga bicara apakah hatimu, apakah fokusmu juga kembali fokus kepada Tuhan. Ya, ada orang-orang yang dulu rajin. Ya, saya perhatikan ada beberapa jemaat yang dulu rajin, ya doa, mesbah doa datang, doa puasa datang, semua datang. Tapi dalam satu momen saya melihat mulai terjadi kejenuhan. Nah, Tuhan ingatin, ayo kembali kepada Tuhan. Coba perhatikan baik-baik ayat ini. 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat 14 ini. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku dan berbalik kembali, gitu ya. Maka aku dikatakan akan mendengar dari sorga. Jadi doamu, suaramu, permintaanmu itu akan didengar oleh Tuhan dari sorga. Katakan amin. Kapan waktu saudara balik? Baliklah kepada pola yang kau sudah bangun. Baliklah kepada hatimu yang dulu. Kembalilah kepada cintamu yang mula-mula kepada Tuhan. Saya mau bilang sama saudara, semua kita bisa kehilangan cinta mula-mula sama Tuhan. Wong sama istri saja bisa. Saya pernah cerita jujur sama istri saya. Ya, aku ini pernah kehilangan cinta mula-mulaku kepadamu. Ya, yang pernah menikah, yang sudah menikah, masih pernah merasakan. Dulu kok aku bisa falling in love ya sama dia ya. Rasanya pengen chattingan, rasanya pengen ketemu. Tapi ada satu momen dalam pernikahanmu, engkau gak kepengen lihat dia. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kita sedang kehilangan cinta mula-mula. Ya kalau masih setahun, 2 tahun tuh masih honeymoon ya. Tapi coba yang sudah mulai 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 20 tahun. Ya, hari Jumat saya pemberkatan nikah, peneguhan nikah. Beberapa jemaat di Kayuara yang sudah menikah ada 20 tahun, 11 tahun, 15 tahun, 5 tahun. Saya bilang begini, kita akan buat acaranya seperti orang nikah pertama-tama. Jadi semua yang akan diteguhkan berdiri di depan, lalu mulai menggandeng pasangannya.
Nanti ketika MC berkata, kita sambut pasangan, misalnya Bapak A dan Bapak B. Bapak B silahkan maju. Wah, gandeng istrinya. Lagunya belum selesai, ya udah sampai depan saudara. Ya, sampai saya dari mimbar pelan-pelan ya. Begitu digandeng, mari kita sambut mempelai yang pertama, maju ke depan, berikan tepuk tangan. Itu jemaat baru siap-siap tepuk tangan, dia sudah di tengah-tengah. Jualannya gini, Pak, pelan-pelan Pak, pelan-pelan, ya kan? Kenapa coba? Karena sudah mulai kehilangan cinta mula-mula. Gandeng istrinya pun sudah nggak kayak dulu. Dulu itu dipegang kenceng-kenceng, jangan sampai lepas. Sekarang nggak peduli, kalau kau tidak pegang terserah, ya kan? Kan? Dia nggak peduli. Kalau dulu dia yang pegang kenceng-kenceng saudara suaminya. Ini sekarang istrinya tinggal gandeng. Itu pun istrinya sudah setengah-setengah hati gandengnya. Karena sering tersakiti selama pernikahan. Ya kan? Udah sangat. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini sebuah contoh sederhana. Alkitab itu berkata begini, hubungan pernikahan itu adalah rahasianya sama dengan hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Kalau engkau dengan pasanganmu bisa kehilangan satu momentum terbaik, cintamu bisa hilang, bisa pudar, maka hubunganmu dengan Tuhan juga bisa pudar. Sebab itu apa yang perlu kita lakukan? Balik kepada Tuhan. Katakan amin. Mau berbalik kepada Tuhan? Harus. Amin. Kenapa? Supaya Tuhan dengar doamu. Tuhan itu dahsyat. Katakan amin. Bilang Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu dahsyat. Kalau doamu didengar sama Tuhan, engkau ngomong dalam hati, besok permintaanmu dikabulkan sama Tuhan. Amin. Itu Tuhan. Amin. Amin. Saudara nggak perlu nunggu Tuhan, tolong Tuhan, jawab Tuhan. Nggak perlu. Ketika doamu didengar, ketika kamu kembali kepada Tuhan, baru saudara pikir, kepingin saya punya motor itu. Ada motor itu di depan saudara. Amin. Amin. Itu Tuhan. Sekarang yang kedua. Ya, kalimat ini berkata, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa. Dosa ini penghalang. Bilang sama-sama, dosa itu penghalang. Kenapa rumahmu nggak diberkati? Karena ada dosa. Kenapa rumahmu hancur? Karena ada dosa. Kenapa bisnismu yang kau bangun nggak maju-maju, nggak berkembang? Karena ada dosa. Dan dosa ini seringkali dilakukan di tempat yang tersembunyi. Amin. Termasuk benci itu dosa apa enggak? Ada yang tahu enggak kalau ada yang benci? Enggak ada. Karena itu dosa, makanya tersembunyi. Ya, tersembunyi. Nah, ini bahayanya. Ya, kalau kita nggak kembali kepada Tuhan, maka dosa kita nggak diampuni. Bagaimana kalau dosamu nggak diampuni? Bagaimana kalau dosamu nggak diampuni? Engkau kehilangan jangkauan Tuhan. Sekarang zamannya teknologi wifi ya. Wah, semua orang, anak-anak muda, siapapun sekarang, ya. Kalau nggak ada wifi itu stres, ya kan? Tapi kalau ada wifi, waduh, sukacitanya luar biasa. Suatu ketika Anda jalan, saya suka kalau naik mobil, kalau di rumah pakai wifi, kadang-kadang balas WA orang itu sambil jalan. Lalu tiba-tiba sudah sampai di Indomaret, kok nggak ngirim-ngirim ya? Saya lupa HP saya keluar dari wifi. Nah, saat itu saya langsung ubah kembali ke bukan wifi, tapi pakai mode data. Supaya terkoneksi. Saya mau kasih gambaran sama saudara. Dosa itu membuat engkau putus hubungan dengan Tuhan. Amin. Bilang sama-sama, dosa membuat saya putus hubungan dengan Tuhan. 2, 3. Kalau Anda punya wifi, HP sudah terkoneksi dengan wifi, Anda bisa terkoneksi dengan apapun dan siapapun di seluruh dunia. Amin.
itu kekuatan wifi. Anda tahu kekuatan Tuhan? Anda tahu kekuatan Tuhan? Lebih dahsyat siapa? Kekuatan wifi atau kekuatan Tuhan? Kekuatan Tuhan jauh lebih dahsyat. Amin. Tapi sayang, dosa itu membuat Anda putus hubungan dengan Tuhan. Amin. Dosa membuat engkau putus sehingga nggak bisa nikmati sorga. Saya masuk ke gereja garing. Karena apa? Dosa. Orang bisa menyembah nangis-nangis, sudah ketawa-ketawa. Ngapa pula nangis? Karena Anda tidak bisa menikmati koneksi. Tapi coba lihat orang yang menikmati koneksi sorga. Nyanyi, bisa nangis, bisa ketawa, bisa sukacita. Amin. Dengar firman Tuhan, bisa nyambung. Amin. Pulang ke rumah sukacita. Kenapa? Engkau terkoneksi dengan sorga. Amin. Kalau engkau tetap terhubung dengan sorga, itu kehidupan yang luar biasa. Itulah namanya kehidupan yang diampuni oleh Tuhan. Karena itu, perhatikan, ayo balik sama Tuhan. Saya tidak menghakimi saudara. Mungkin ada pelanggaran, ada dosa yang Anda buat. Bukan hak saya untuk menghakimi saudara, tetapi menjadi kewajiban saudara untuk balik kepada Tuhan. Amin. Tuhan itu setia, Dia pasti mengampuni kita. Sekarang yang ketiga, mengapa kita mesti balik kepada Tuhan? Yuk sama-sama dibaca. 2, 3. Supaya Tuhan memulihkan hidup kita. Amin. Nah, kalau kita mau balik sama Tuhan, Tuhan itu pasti pulihkan. Saya ini kagum dengan Tuhan, saudara. Kalau saya ketemu dengan manusia mengecewakan. Makanya tadi Pak Apeng pernah kecewa dengan manusia. Waduh. Nah, kita seringkali melihat Tuhan kayak lihat manusia. Tapi Tuhan dengan manusia itu nggak bisa dibandingkan. Tuhan jauh lebih sempurna daripada manusia. Amin. Kita sekali berbuat salah, itu semua orang lihat kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Betul nggak? Sudah akan dicap, oh ini orang berdosa, tak baik. Oh, tak baik. Kapan? Sekarang dan selama-lamanya. Tapi kalau Tuhan, Anda salah, Anda hancur, Anda remuk, Anda tidak baik, tapi engkau mulai sadar, ya Tuhan, aku sadar Tuhan, aku balik Tuhan. Tuhan bilang apa? Sini nak, balik. Kisah di Alkitab ketika ada anak yang hilang. Ini anak yang hilang ngabisin harta bapaknya. Bapaknya belum mati, dia sudah minta warisan. Dan menurut latar belakang budaya setempat, kalau bapaknya belum mati, anak itu sudah minta warisan. Kalau dia pulang, itu satu kampung bisa melempari dan membunuh dia. Makanya dalam kisah anak yang hilang itu, waktu anak itu pulang dan bapaknya melihat dari jauh, bukan anak itu yang lari menyongsong bapaknya, tapi bapak itu yang menyongsong anaknya. Dia lari, anakku, dia kejar, dia peluk anaknya. Itulah hati bapak kita. Katakan amin. Saat ini seberat apa dosamu? Sebesar apa dosamu? Bukan berarti saya ingin ajak saudara untuk kompromi dengan dosa, tidak. Tuhan itu Tuhan yang adil. Dosa tetap dosa dan ada resikonya. Tapi ketika Anda berdosa dan engkau mau berbalik kepada Tuhan, Tuhan akan peluk saudara. Dia kejar, dia mengasihi saudara. Dan dia bukan Tuhan yang ingat-ingat dosamu. Tidak. Bilang sama-sama, Tuhan tidak ingat-ingat lagi dosa kita. Tuhan tidak ingat-ingat lagi dosa saya. Asal bertobat. Tapi Tuhan, kalau engkau bertobat, Tuhan akan pulihkan. Saya akan tutup dengan ini. Bagaimana cara kembali? Dimulai dengan bagian ini. Dikatakan, Alkitab berkata, umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri dan berdoa. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah merendahkan diri. Artinya gini loh, jangan sombong. Kesombongan yang membuat engkau nggak mau datang sama Tuhan. Amin. Tapi kalau engkau merendahkan diri, yang berarti engkau menaklukkan dirimu sama Tuhan. Tuhan, aku rela. Aku orang yang berdosa.
Aku tidak hidup tanpa Tuhan. Aku butuh Tuhan. Itu merendahkan diri. Amin. Waktu engkau merendahkan diri, Tuhan akan mengangkat setiap saudara. Kalau engkau menaklukkan hidupmu, engkau merasa bahwa tanpa Tuhan aku tidak bisa apa-apa, saya butuh kuasanya Tuhan, Tuhan akan turun tangan menolong saudara. Dan yang kedua, ya, kita harus berdoa dan mencari wajahnya. Ya, doa, cari wajahnya. Sudah merendahkan diri, ini bicara tentang membangun, menarik tangan Tuhan. Tuhan, aku butuh Engkau. Tiap pagi carilah tangan Tuhan, carilah hati Tuhan, carilah wajah Tuhan. Tuhan, aku butuh Engkau. Sebelum saudara melakukan aktivitas, saya tahu setiap orang pasti punya tanggung jawab dalam hidupnya. Mau kerja ini, mau kerja itu, mau itu. Apalagi kalau sudah mulai kesiangan, waduh, mulai kelabakan. Tetapi satu hal yang Tuhan mau adalah sebelum engkau melakukan semua aktivitasmu, lakukan ini terlebih dahulu. Doa, cari wajahnya. Amin. Nggak usah cari wajah yang formal begitulah, tapi cari sampai engkau nyentuh hati Tuhan. Aduh, saya kadang-kadang habis doa pagi, saya baca firman, saya baca satu pasal itu saya bolak-balik, satu pasal itu saya bolak-balik, saya baca terus, karena saya pengen ketemu hatinya Tuhan. Ada satu pasal yang saya baca dalam satu hari bisa 5 kali. Saya baca langsung, saya ulang-ulang lagi, saya dengerin. Kadang-kadang sambil cuci baju, saya dengerin lagi. Kadang-kadang sambil ngapain, saya dengerin lagi. Saya ngomong sama istri, saya dengerin lagi berulang-ulang. Karena saya lagi cari wajahnya Tuhan. Ketika saya ketemu dengan wajahnya Tuhan, wah, di sini begitu sukacita. Saya masih ingat waktu saya kecil. Saya lupa umur berapa, tapi saya merasa kehilangan papi saya waktu kecil. Karena tiba-tiba waktu saya tidur siang, kira-kira bangun 2:30 atau jam 2 begitu, saya cari papi saya nggak ada. Saya dititip di rumah nenek saya. Saya cari, nggak pulang-pulang, nggak dikasih tahu kemana. Di rumah itu nggak ada siapa-siapa. Saya tanya sama tante saya, mana papi? Nggak tahu, tadi pamit keluar sebentar, tapi nggak pulang-pulang. Saya rindu sekali, saudaraku. Saudara tahu saya cari apa? Saya cari semua bajunya papi saya. Saya cari baju papi saya cium-cium. Saya cium. Bahkan sampai saya cari sikat giginya. saya rindu dengan papi saya kangen dengan papi saya, padahal ditinggal sebentar. Begitu papi saya pulang, saya nangis dalam pelukannya. Kok papi tinggal saya? Saya membayangkan kalau saudara tiap hari kau berkata, Tuhan, jangan tinggalkan aku, jangan biarkan aku berjalan sendiri. Saya akan lihat hidup saudara tidak pernah sendirian. Engkau kerja tidak akan ngotot kayak orang dunia, tapi karena engkau kerja bersama dengan Tuhan, semua diberkati oleh Tuhan. Dan yang terakhir ini, mari sama-sama kita baca dengan suara yang keras, mengubah cara hidup. 2, 3, mengubah cara hidup. Ayat tadi dikatakan dan berbalik. Itu artinya berubah. Kristen tanpa perubahan itu sia-sia. Makanya saya berkata kepada saudara, ngapain Anda mau hidup dengan masa lalumu? Kalau saudara pengen balik kepada Tuhan, caranya sederhana. Cara hidupmu, tinggalkan kehidupanmu yang lama. Amin. Tidak hidup dengan cara yang lama, memutuskan untuk hidup dengan cara yang baru. Saya bukan hakim di sini. Amin. Hakimnya Tuhan. Saudara yang merasa, saya cuma bilang begini, kalau engkau punya hubungan dengan Tuhan, dengan firman ini yang bisa mengubah hidup saudara. Saya tidak ingin Anda berkata, wah ini nyindir saya. Enggak. Saudara tinggalkan rokok, enggak tinggalkan rokok, itu hak saudara. Saudara mau mabuk-mabukan, enggak mabuk, tinggalkan, itu hak saudara. Saudara tetap berjudi dan tidak mau berjudi, itu hak saudara. Tapi saya percaya kalau firman ini di hati saudara, engkau akan putuskan tinggalkan hidup lama saudara. Amin. Bukan karena saya. Amin.
Jangan sampai ada saya sudah simpen rokok, simpen itu, percuma, karena Anda nggak takut sama Tuhan. Amin. Saya ingin berkata kepada saudara di akhir khotbah ini, ya, kalau mau bertobat, bertobatlah sekarang, karena hidup ini singkat. Amin. Saya pun mungkin tidak selama-lamanya akan khotbah di sini, karena saya juga tidak tahu kapan saya akan berhenti. Tapi selama punya kesempatan, sama beritahu sama saudara dengan kasih Tuhan, ayo balik kepada Tuhan. Amin. Hiduplah merendahkan diri, berdoa, ubah cara hidupmu. Jangan lihat kepada hidup saya yang menyuruh saudara, tapi kalau engkau punya persekutuan dengan firman ini yang mengubah. Kalau firman ini ada di hatimu, engkau pasti akan berubah. Tuhan Yesus berkati. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat, bawaku dekat, dengan kasih dalam hatimu. Ku rindu mendengar suara-Mu Tuhan, ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari mengangkat tanganmu, ku mengangkat, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan. Haleluya. Penuhi hatiku, penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu Tuhan, ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan, dalam kekudusan, bawaku dekat, oh, dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar, ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Mari sama-sama katakan, ku rasakan
Rasakan kasih Tuhan mengalir. Rasakan kasih Tuhan mengalir di tengah-tengah kita. Rasakan kasih-Nya mengalir. Minta kepada Tuhan, Tuhan penuhi aku dengan kasih, supaya aku boleh mencintai Tuhan di atas semuanya. Tuhan penuhi rumah tanggaku dengan kasih-Mu, supaya kami bisa saling mengasihi, saling mencintai di antara rumah Tuhan, di keluarga kami Tuhan. Penuhkan kami dengan kasih. Penuhkan kami dengan kasih. Penuhkan kami dengan kasih. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan dengan segenap hati, penuhi aku dengan kasih. Penuhi aku dengan kasih. Penuhi aku dengan kasih. Hanya kasih yang bisa membuat engkau bisa mengampuni. Hanya kasih yang membuat engkau bisa berbelas kasihan dengan orang lain. Hanya kasih yang bisa membuat engkau bisa berbagi dengan orang lain. Pagi hari ini ada kasih yang mengalir. Haleluya. Diam di hadirat-Mu. Mengangkat tangan kami Tuhan. Saja nyanyikan pujian ini, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih. Mari para pria kita nyanyikan dengan segenap hati. Dan indah kudusan-Mu hidangkan. Aku berdoa setiap pria akan dipenuhi dengan kasih oleh Tuhan. Diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tangan, ku mengangkat. Biarkan setiap para pria mulai merendahkan hati dan dipenuhi dengan kasih-Mu Tuhan. Bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Sekali lagi para pria menyanyikan pujian ini dengan segenap hatimu. Ku rasakan kasih. Biarkan para pria merasakan kasih-Mu Tuhan. Dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Bersama-sama kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Katakan, ku rasakan kasih. Ku rasakan kasih-Mu. Dan indahnya kekudusan. Let the holiness come in this place. From me, Lord.
kasih-Mu Tuhan. Engkau yang buat kami penuh dengan kasih. Hamba-Mu berdoa pagi ini buat setiap pribadi yang sudah mulai kehilangan kasih. Aku berdoa di dalam nama Yesus, mereka akan penuh kembali dengan kasih Tuhan. Mereka yang selama ini mulai kehilangan kasih mereka kepada Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuhkan mereka dengan kasih. Buat pernikahan-pernikahan yang sudah kehilangan kasih mula-mula, aku berdoa Engkau menjadi penuh dengan kasih, penuh dengan kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Dan hari ini biar kasih Tuhan memenuhi saudara. Mari kita kembali kepada Tuhan. Kasih Tuhan, layani Tuhan, bangga kepada Tuhan. Karena Tuhan akan mendengar engkau. Tuhan akan mendengar doa. Tuhan yang kau kasihi, Tuhan yang kau layani, Dia akan mengasihi saudara. Dia akan menyatakan kasihnya kepada saudara. Dia mendengar setiap doamu, Dia mengampuni dosamu, dan Dia akan pulihkan keadaanmu. Mazmur 126 berkata, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan mereka seperti orang yang bermimpi. Lidah mereka penuh dengan sorak-sorai. Ini akan terjadi buat mereka yang mau kembali kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar Roh Kudus bekerja lebih dalam lagi kepada setiap kami. Untuk mengubah kami, mengubah diri kami, bahkan mengubah keluarga kami.